Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan substansi hukum pidana dalam jurisprudensi. Intinya dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal mula perkataan jurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin, yaitu jurisprudentia, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah jurisprudensi, yang dalam hukum karangan Vochem Andrea disebutkan sebagai jurisprudensi peradilan, khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. Selanjutnya, pengumpulannya sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi, yang diikuti oleh hakim-hakim dan memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Di Indonesia, oleh Prof. Subekti, jurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilannya tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Ditegaskan oleh beliau bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan jurisprudensi apabila hukum atau pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang tidak dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1991 dan 1992, telah dikumpulkan beberapa definisi jurisprudensi, yaitu antara lain: A. Jurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. B. Jurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. C. Jurisprudensi adalah pengumpulan sistematis dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan dalam soal yang sama. D. Jurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. E. Jurisprudensi diartikan sebagai pengumpulannya sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Jurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting, namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori maupun praktik. Bisma Siregar mengemukakan meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum cipilau melalui zaman penjajahan Belanda, namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan jurisprudensi itu. Menurut Jimli Asidiki, kendati kedudukan jurisprudensi adalah sedemikian penting, namun peranan jurisprudensi belum mendapat perhatian yang cukup baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum. Karena disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau jurisprudensi sebagai bahan bahasan, yang disebabkan oleh satu, pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian ilmu umum hukum bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoretik belaka. Yang kedua, sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku dan kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-undangan melalui jurisprudensi. Yang ketiga, publikasi jurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari atau dibahas. Keempat, kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau jurisprudensi. Lalu faktor yang kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau jurisprudensi legally non-binding karena sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem preseden. Namun, Sebastian Pompe membedakan makna preseden dengan jurisprudensi. Baginya, jurisprudensi merupakan putusan badan peradilan, sedangkan preseden putusan yang mengikat hakim. Berikutnya, ia mencontohkan di Belanda terdapat ketentuan yang mengharuskan preseden tersebut untuk diikuti. Dengan demikian, doktrin preseden bukan hanya dikenal dalam tradisi common law, namun juga dalam tradisi civil law. Hal ini semakin diperkuat dengan kecenderungan negara-negara anggota Uni Eropa yang kendati menganut tradisi civil law, namun semakin membuka ruang penerapan asas preseden. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Mahkamah Eropa, European Court of Justice atau ECJ, baik dalam teori dan praktik civil law, untuk semakin mengakui manfaat pembentukan kaidah hukum dari hukum jurisprudensial atau case law. Sebagai wujud penemuan hukum, dasar yang biasa dijadikan rujukan bagi lahirnya jurisprudensi adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berkaitan dengan asas iura curia novit.
M. Yahya Rahab sebagai dikutip oleh Edward Simarta menguraikan adanya beberapa fungsi jurisprudensi. 1. Menciptakan standar hukum. 2. Menciptakan kesatuan landasan hukum yang sama. 3. Menciptakan kepastian hukum. Selain itu, Jajim Hamidi dan Winahyu Erwiningsi mengatakan secara lebih spesifik bahwa jurisprudensi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 1. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa di mana undang-undang tidak mengatur hal itu. 2. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. 3. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dalam diperkirakan atau predictable memecahkan hukumannya. 4. Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jurisprudensi adalah manifestasi penemuan hukum. Baik, saya lanjutkan. Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, maka dengan melihat peranan jurisprudensi dalam dunia peradilan tersebut, dapatkah dikatakan bahwa jurisprudensi pada hakikatnya mempunyai berbagai fungsi, yaitu yang pertama, dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan. Yang kedua, dengan adanya standar hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. Ketiga, dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan atau predictable dan ada transparansi. Yang terakhir, dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata pun timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik atau kasus demi kasus. Baik, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.